nasional. Ini tidak menjadi celah bagi potensi, bagi penyidik oknum yang memang niatnya udah jahat bisa melakukan rekreasi, dan kita tidak tahu dengan keadaan begini apakah itu betul-betul kata tadi Bang Redi berkata itu dia diperiksa tidak ada pelanggaran kode etika. Karena apa? Karena cara tadi kita nggak tahu gitu nah. Betul nggak yang terjadi pelanggaran atau tidak atau gimana? Karena hukum seperti itu tidak bisa kalau kita akan Lalu terkait dengan kasus Cirebon ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah si pembuat undang-undang, Pak Dokter? Ya, saya katakan itu ya kacaunya, amburadulnya, brutalnya hukum dan babelonnya hukum kita ini harus sadari dulu masyarakat gitu. Jadi ketika ada orang niat jahat dan ada orang berpotensi jahat atau segala macamnya tidak nampak karena undang-undangnya membolehkan demikian. Tapi kalau undang-undangnya menggariskan secara detail dan juga memberikan sanksi secara detail bahwa penangkapan tidak boleh, misalnya undang-undang dirubah, penangkapan tidak boleh dilakukan. Pertama, harus adanya persetujuan dari advokat, dari satu atau lebih advokat. Itu kan objektif. Misalnya kalau dirubah nih kan jelas pelanggarnya akan ketahuan. Kalau tidak main merasa tangkap udah ketahuan dong, nggak boleh kan undang-undang berkata harus ada advokat, harus ada rekomendasi dari advokat atau lembaga hukum untuk penangkapan. Kan ketahuan kan gitu. Tapi kalau penyidik bisa menangkap gak ketahuan pelanggaran di mana, tidak akan nampak potensi manipulatif dan potensi kejahatannya dan potensi juga segala macamnya menutupi juga pelanggaran gak ketahuan. Nah, terkait Bang Dokter, terkait dengan putusan DPO ketiga DPO tadi yang dibatalkan sepihak oleh pihak kepolisian ini, itu kan artinya ada instrumen juga yang mengatakan tidak boleh dibatalkan karena itu produk pengganti undang-undang seperti itu. Bagaimana pandangan Anda? Ya lagi-lagi masih banyak celah itu Bang Raiden, masih banyak celah, asumsinya masih banyak. Artinya celahnya di mana sehingga polisi itu bisa mengambil sikap bahwa oh iya kita bisa membatalkan putusan itu. Bagaimana? Di mana celahnya? Karena ada penyidik berhak melakukan upaya hukum apapun atau memerintah kepada orang terduga untuk menyatakan atau mengubah. Nah ini ada celah di situ, makanya saya bilang produk hukumnya harus betul dibenahi. Walaupun ketika Kapolri tadi nomor 6 tadi sudah menginstruksikan bahwa tidak boleh. Masih ada celah. Oke, Bang Yamin sedikit sebelum saya ke Bang Pau. Tanggapin Bang Yamin. Halo, Bang Yamin. Halo, Bang Pau. Assalamualaikum Bang Pau. Waalaikumsalam, Abang. Ya, luar biasa. Silakan tanggapi. Saya yakin Pau sudah paham, tidak perlu abang tanya. Ya justru itu dia. Saya langsung ngomong begini, apanya mau ditanggapi sama orang tua pinter nih, ya kan? Apanya mau nanggapin kurang ilmu seperti Bang Yamin, mau nanggapin Bang Gidi yang kurang bijak, saya pula. Oke, walaupun silakan. Pemaparan yang diberikan oleh Bang M. Yamin, saya sepakat ya, bahwa mengacu pada suatu aturan hukum, bahkan Tuhan pun menciptakan hukum itu sendiri. Kalau memang hukumnya Tuhan itu hukum terbaik yang pernah kita taati. Tapi kalau manusianya tidak mau, kan repot juga. Tapi benar juga Abang Dokter Gidi ya. Kalau manusianya juga ya aturan hukum harus betul-betul diperbaiki ya. Tapi manusianya juga kotor, repot juga. Jadi Bang, kalau saya ditanyakan urusan ini, dua-duanya itu udah benar tuh, dua-duanya udah hebat. Ada pertanyaan satu dari saya. Apa yang mau dijawab kalau Abang Yamin yang memaparkan? Terus jawab apa saya bertanya, Pau. Oke. Ini kan kita tahu bahwa dugaan kita selama ini untuk kita ya para praktisi hukum, untuk ahli-ahli hukum juga mengatakan bahwa
ini produk hukum kita ini produk lama dan banyak celahnya. Tapi manusianya kok tidak bangkit-bangkit ini untuk memperbaiki? Berarti sisi manusianya dong. Iya, tidak ada niat untuk memperbaiki. Itu menjadi suatu pertanyaan kita sejak zaman saya waktu kuliah, dan itu menjadi suatu pertanyaan berulang, kan begitu abang bos, abang rekan saya. Ya artinya kembali pada manusianya sendiri kan, seperti itu, Pak. Iya, tergantung bagaimana manusia itu mau mengamalkan, itu aja bang. Ya kalau mau mengamalkan buruk-buruklah dia kan, mau baik-baiklah dia tuh. Berarti sepakat bahwa moralitas daripada petinggi-petinggi kita, bahkan kita semua yang ada di sini harus diuji kembali. Sangat sepakat bang. Soal hukum ini kan bergerak sesuai dengan zamannya, betul nggak? Ya kan? Ya. Perilaku itu kan juga bergerak sesuai zamannya. Produk hukum dulu tidak bisa kita adopsi saat ini, kecuali produk hukum Al-Quran, ya kan, mungkin Injil dan sebagainya, ya kan, produk-produk yang memang sudah ditetapkan, bahasanya begitu. Dan kalau produk hukum positif, saya lebih sepakat selalu berubah. Karena apa? Tingkah laku manusia itu atau masyarakat itu kan selalu berubah dari tahun ke tahun. Oke. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Pak Dokter, sedikit saja. Iya kan? Iya, artinya saya mau bertanya begini, Pak Dokter. Iya. Ini kan kembali kepada moralitas manusia kita yang sedang katakanlah menikmati produk ini. Oke lah, kita sepakat. Produk ini ada kekurangan yang dibuat oleh parlemen tadi. Tapi kenapa manusia? Ya oke lah, seperti itu. Tetapi kenapa manusianya tidak bangkit-bangkit untuk memperbaiki itu? Ada apa? Nah, ini pertanyaan menarik Bang Raider ya. Makanya saya udah bilang 7 presiden yang udah memimpin negara ini selama 79 tahun ya kan. Ya inilah keadaan yang tidak mampu membuat produk hukum yang benar-benar. Contohlah misalnya konstitusi di pasal 33 ayat 3 ya kan, tidak mampu diimplementasikan. Udah jelas amanat konstitusi. Dan bumi, air, dengan alam dikuasai oleh negara, coba. Tapi nyata apa? Dikuasai oleh perusahaan, dikuasai individu, dikuasai kelompok. Di situ aja tidak ada niat dari pemerintah atau dari pemimpin kita. 7 presiden tuh gak bisa mampu itu mengerti ayat itu, coba. Dikuasai oleh negara, artinya sebesar-besarnya, maksimalnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya dikuasai negaranya. Ketika ada orang atau kelompok atau badan hukum atau perusahaan mau menguasai, Anda coba menguasai kecil ya, karena kami kuasai sebesar-besarnya. Tapi faktanya enggak, nah itulah karena pertama mungkin ya ketidakmengertian, ketidakmampuan, juga niat baik itikat untuk melakukan hukum itu dengan betul-betul adil dan betul-betul juga penuh tanggung jawab dan moralitas yang tinggi. Jadi kita udah paham sampai situ kan? Artinya Anda melihat 1 sampai 7 presiden Republik Indonesia tidak ada niat untuk memperbaiki itu. Iya, saya katakan dia, maaf aja nih, bukan saya menghina pemimpin, ini ketika dia membangun, bukan saya merendahkan beliau, saya menghormati jasa saya para presiden dalam 1 segi atau dalam 2 segi, tapi masih ada 98 segi yang terlalaikan, yang terabaikan, yang tidak juga disentuh atau juga ingin diperbaiki, terutama masalah konstitusi tadi. Nah, terkait kasus Cirebon ini, apakah Pak Presiden juga tidak punya niat untuk menyelesaikan ini? Udah ada niat, tapi ya tetap yang belum tegak. Orang salah ya. Artinya belum tegak. Bukan, belum ada orang tepat untuk menyelesaikan itu.
Ya kalau misalnya Bang Reden saya diutus dengan Bang Yamin ya selesailah kasus ini. Harusnya Pak Kapolri aja sudah selesai kok sebenarnya. Kalau perintahnya itu ya. Perintahnya jelas lah. Udah kau mandatkan aja kepada kita bertiga selesai udah. Gak usah untuk TPR, selesai sudah. Iya, ngapain kita berdebat terus kan begitu. Oke. Ya, tapi Anda yakin, Anda sepakat bahwa suara kita harus lebih lantang daripada suara guntur di langit sana untuk supaya presiden punya kemauan. Jelas kan prinsip keadilan kan udah jelas, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Ya, maka sampai suara kita menggelegar ke langit ketujuh, ke langit ke berapa pun tetap suarakan itu dengan lantang, dengan keras, dengan tegas gitu. Sadarkan pemimpin kita. iya, tapi pemahaman tegakkan hukum sampai dunia runtuh itu saya nanti jadi berpikir ditegak-tegakin melulu karena belum tegak gitu kan, berarti tunggu dunia runtuh baru tegak seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Oke, silakan tanggapi lapor sedikit saja sebelum saya ke Bang Yamin dan Erling. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf nih bagi para tokoh-tokoh ini ya. Saya sebelum saya menjawab semuanya, jadi gini, minta maaf juga kepada Pak Yamin. Contoh yang diberikan Pak Yamin tadi tentang Inggris juga perlu dipahami. Di Inggris itu juga lahirlah legenda-legenda pembunuh sadis. Itu saja jawaban saya. Terus kalau masalah Subang ini begini, dan juga yang kompleksnya semua selain Subang, tapi beberapa kasus yang ada mungkin bisa dibenarkan, juga tolong dikoreksi. Jadi yang saya lihat adalah satu, yang paling ini adalah pertama, selain kita harus menerapkan hukum yang terkeras, tapi juga diberikan pembelajaran ilmu tentang keagamaan untuk menjadi orang baik. Lalu dilanjutkan lagi dengan aturan hukum yang perlu dibuat, yaitu yang pernah saya bahasakan kemarin, yaitu apa? DPR harus membuat aturan baru, boleh dan tidak bisa disalahkan anak buah ketika melawan atasan yang salah. Karena selama ini yang kita perlu tahu hierarkinya ini, hierarki ketika bahkan yang sudah pensiun saja masih bisa memerintah. Ini masalahnya, hierarki itu harus ada batasannya. Mungkin ini yang saya bahasakan dengan singkat saja ke atas permintaan Pak Host tadi, mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi juga dengan yang lebih paham. Sekian dulu Pak Host. Oke, Anan Ros, sedikit saja Anan Ros. Halo? Ya. Oke, sedikit saja. Apakah ada tambahan sedikit? Oke, Bang Yamin. Iya Bang. Luar biasa. Ini saya tadi sampai luar biasa. Otak saya agak menyala-nyala. Tadi ada sedikit luar biasa tadi percikan-percikan tadi ya, perbedaan-perbedaan tadi untuk supaya kita bisa rangkum menjadi satu ya. Luar biasa Bang Yamin. Bang Yamin. Siapa Bang? Ketika Bang Redi. persoalan ini, sebentar Paul, ketika persoalan ini kita harapkan akan selesai, ini presiden harus seperti apa? Bang Yamin. Siapa Bang? Sebelum saya jawab pertanyaan Abang, saya izinkan untuk menjawab Pak Lapor. Tak perlu minta maaf Pak. Bagi saya, perdebatan itu hanya proses merayu untuk meyakinkan seseorang atau sekelompok orang dengan dalil-dalil yang saya gunakan. Tentunya saya selalu memasukkan landasan-landasan pemikiran dan ilmiah. Ya, sebenarnya yang Bapak sampaikan kata kuncinya tadi di situ. Inggris memang melahirkan orang-orang karena balas dendam. Persis saat ini bisa membuat orang bunuh-bunuhan. Kalau makanya di Kolombia, di Cartagena itu, atau di Brazil dulu ada the City of God. Bagaimana anak 12 tahun membunuh polisi, istri polisi, anak polisi dibantai.
Di Chili juga begitu, di Santiago. Jadi yang di Inggris itu, Pak, lahirlah perdebatan pakar hukum dan pakar agama, blood code evangelicals namanya, sehingga mereka membahas sifat hukum, bukan hanya pasal yang dibahas, bukan hanya yang tertulis itu terlah yang gak ada visi bobotnya. Setiap pasal itu harus ada landasannya, termasuk landasan filosofisnya apa. Kalau kita setiap membuat undang-undang dibuatkan 30 lembar kertas, 60 landasan filosofisnya, naskah ilmiah, ujung-ujungnya nyari duit. Jadi itu yang harus dipelajari, sehingga apa, moral positivity yang berkaitan dengan moral seseorang itu nempel hari demi hari. Karena hukum itu secara sosiologis ibarat tembok atau kaca ajaib. Saya sepakat kalau hukum itu buruk. Tapi sekarang begini, kalau kita kaitkan dengan kasus ini, polisi sudah membuat yang namanya praperkap. Bagaimana itu segala macam rekayasa peristiwa harus ada, wajib bahkan katanya. Itu nggak ada kok. Memang instansinya yang sakit kalau begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau nanggapin Pak Dr. Gideon. Dia tadi berbicara tentang, kasihnya satu contoh, menahan seorang tersangka harus memanggil pengacaranya. Itu kan keren itu. Ya. Itu harus bisa kita masukkan kata-kata itu, apakah itu antropologi atau sosiologi hukum. Pertanyaan saya, Bang, ini ada KUHP baru. Kata barang siapa, perasa barang siapa itu, menurut abang sendiri, Pak Dokter, apakah itu memenuhi syarat sosiologis dan antropologi? Kalau sudah, di mana sudahnya? Kalau kita bicara hukum ini buruk, ya produk yang kita lahirkan juga lebih buruk dari yang sekarang. Kalau bagi saya, walaupun dia menggunakan metode modified Dolby method atau Dolby system, semua digantungkan kepada hakim, Tak bisa hukum digantungkan kepada seseorang, termasuk dalam menafsir undang-undang itu. Apa dalam Eropa kontinental tidak boleh. Itu kata para ahli. Kita menggunakan asas legalitas, larangan analogi untuk hakim. Kita dalamin nggak itu? Memang ada postulat hukum exceptio firmat regulam, tapi para ahli terdahulu sadar bahwa ini lemah, nggak bisa diletakkan kepada hakim. Hakim itu begitu banyak, otaknya beda-beda, susah melepas ideologi politiknya. Betul. Nah, saya bicara tentang konstitusi pasal 23. Gimana? Kan konstitusi itu dia disebut dengan living law constitution. Living law constitution itu hukum konstitusi yang hidup, dicirikan dengan frasa yang abstrak. Nah, apalagi menyerahkan kedaulatan itu kepada kesadaran pribadi seorang presiden. Sementara yang disebut dengan leges fundamental atau undang-undang dasar itu, dia harus bersifat terbuka atau open legal policy, karena tujuannya agar seorang pemimpin dan menteri-menteri itu bebas. Nah, di mana kekurangan pasal itu? Jangan disuruh ditafsirkan secara pribadi. Nah, ini bahaya, kan itu masalahnya. Soeharto menafsirkan itu sendiri. Kemana saja Pak Jokowi menafsirkan itu, sehingga membawa kekayaan alam itu kepada kita terjajah secara ekonomi ke depan ini, minimal 120 tahun yang akan datang. Kita perdebatkan dengan waktu. Nah, sekarang begini, Bang. Kalau bicara tentang presiden, maka kita bicara tentang konsep tata negara ini sudah. Negara kita bangkrut kok. Tata negara kita bangkrut. Makanya waktu saya mohon izin ya, saya waktu ketemu sama Rafli Harun, saya katakan di rumahnya itu, tata negara kita bangkrut. Apa buktinya? Kok kamu bilang begitu? Ketika ada undang-undang yang mengatur presiden boleh kampanye apabila bla bla dengan syarat tidak menggunakan, itu orang-orang bodoh yang melahirkan itu. Tidak ada negara dimanapun diatur presiden di bawah undang-undang dasar. Kenapa dia dengan mudah bisa membatalkan itu? Jadi kalau begini presiden hanya willing, bagaimana pengaturan presiden yang benar? Bagaimana pengaturan hukum yang baik dan benar?
Aku nggak mau terkesan menguji Pak Dokter ya. Semua lembaga negara itu bersifat subjektif namanya. Subjektivitas. Makanya pandangan Immanuel Kant itu disampaikan oleh gurunya Furba. Immanuel Kant itu penuh dengan khayalan. Dia serahkan seluruhnya kepada orang per orang. Bang Yamin, Siap. lalu harus siapa sekarang yang mengambil atau yang bisa menyelesaikan ini secara tepat? Sekarang kalau kita bicara hukum, Bang, bagi saya negara ini bukan negara hukum, tapi negara hukum. Negara omong kosong. Hukum itu artinya omong kosong. Peraturan-peraturan perkap, kan kita bicara konstitusionalisme itu. Bicara tentang seluruh peraturan itu adalah hukum. Ya, dari yang tertinggi sampai yang terbawah adalah hukum. Kalau polisinya nggak taat, lalu kita bela, kita katakan dia tidak rusak, oh dia rusak. Jadi saya berharap Pak Dokter juga mau mengatakan polisi ini rusak, jenderal ini ngawur, merusak tatanan hukum. Kombes itu ngawur, merusak tatanan hukum. Putusan pengadilan, jurisprudence, dia undang-undang. Bagaimana dia batalkan dengan sendirinya? Pembangkangan terhadap negara. Harus dihukum, harus dipecat. Minimal dikirim ke daerah-daerah mana, kirimannya ke daerah perang sana. Oke, artinya itu bentuk tindakan tegas ya. Karena apa, Bang? Dalam sejarah dunia, tidak ada pernah negara itu rusak kalau rakyatnya nyaman. Negara itu tidak pernah rusak kalau rakyatnya tenang. Ya. Keburukan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat instansi kepolisian, ya, dalam kasus ini khususnya, ya, ucapan-ucapan yang ngawur, ini penghinaan terhadap Kapolri, penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap seluruh rakyat. Bagaimana negara hukum gak ada taat hukum? Itu kesepakatan semua. Mereka injak-injak kita. Kita sedang mengkampanyekan kalau ada orang yang masih membela kesalahan ini. Mohon maaf saya Pak Dokter. Ya. Ini kita sedang mengumumkan kematian keadilan. Kuburan besar, kuburan massal negara kita ke depan. Ini yang bahaya, Pak. Karena dari sejarah. Makanya Pak Soekarno, dia bilang, belajar sejarah. Bukan hanya ucapan kosong. Dengan sejarah Anda tahu kekesalahan zaman dulu. Anda tahu apa yang akan dibawa saat ini dan dibawa akan datang. Kebaikan apa yang akan dilakukan. Saya senang berdebat dengan Pak Dokter karena saya merasa tambah ilmu saya gitu. Oke, Ini ada proses merayu buku saya. Nggak ada hard feeling bagi saya. Itu Bang. Terima kasih. Pak Dokter, silakan tanggapi. Iya, ya itulah makanya apa yang dikatakan ya, oleh Bang Yamin itu kan sudah merupakan juga konsep hukum yang ideal ya. Jadi memang hukum juga betul-betul pada umumnya mempunyai ya berbagai faktor lah ya yang mendorong semuanya itu. Dan itu sebabnya saya lagi-lagi tetap menganggap produk hukum yang memang amburadul ini yang memang membelok ini mengibatkan celah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hukumnya. Karena produk hukumnya demikian, maka ketika pelaku hukumnya, penegak hukumnya, atau penerapan hukumnya pasti dimanuver oleh berbagai pihak, sehingga kita tidak bisa menebak ini salahkah, ini kelirukah, karena dibuat seperti itu luas sekali. Makanya tadi saya katakan kalau itu disempurnakan, dibuat baik, itu akan meminimalisir bagi orang jahat ketika melanggar itu ketahuan. Seandainya pasal 16, 17, 18 kuhap tadi misalnya, kalau ada penyelidikan atau penyidikan, mereka mau menangkap orang harus pertama meminta persetujuan dari satu orang atau lebih pengacara. Yang kedua, ya kan, harus juga ya, dilengkapi dengan pembuktian atau misalnya SCI lah sekarang ya. Ada proses hukumnya yaitu Scientific Crime Investigation. Nah kalau itu belum bisa terjadi, nah maka ketika itu tidak ada pelanggaran itu dilalaikan ini nggak murni ya. Di situ kita ketahuan, maka lagi-lagi produk hukumnya harus betul-betul disempurnakan. Pak Dokter, apakah terkait kasus si Vina 2016 ini para penyidik
terus kemudian kejaksaan bahkan pihak pengadilan sudah sesuai instrumen hukum yang ada. Iya, sudah sesuai karena ini perlakunya begitu. Nah, makanya akhirnya kita melakukan perlawanan bagaimana menggantar itu gitu loh. Nah, ini dibutuhkan skill, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan juga segala kekuatan atau pengaruh atau impact. Nah, makanya orang yang juga melakukan yang udah menerima kuasa ini harus berani melihat risiko itu. Jangan melempar nanti di pengadilan gitu, jangan membelot, jangan nanti malah ciut. Oke, terima kasih. Berarti tampil di publik, tapi ketika berada di pengadilan mereka lempar bola seperti tangan gitu. Berarti teman-teman lawyernya PS yang melakukan prapit saat ini kalau menurut Anda sudah benar sia-sia begitu? Iya, itu niat, tapi lagi celah hukum. Praktik kemudian kejar-kejaran dimasukkan ke pokok perkara yang badan gugur. Nah, celah-celah seperti ini kan itu ini. Oke, Makanya kuhapnya dirubah, ya kan? Kalau ada praktik gak boleh dulu ada sidang pengadilan. Nah, kalau itu dilaksanakan demikian kan, ini enggak. Celahnya terbuka gitu, bisa soal buah tadi kita sepakat harus diperbaiki, harus dirubah ya, harus ada kesempurnaan. Kita sepakat itu. Tahu Pak Dokter melihat dari proses awal sampai pada proses DPO yang 2024 ini sudah benar loh. Bagaimana menurut Pak? Bang Pau, silakan. Kalau saya berpendapat itu nggak benar ya. Banyak bukan kalau saya agak ekstrim orangnya nggak benar gitu. Bukan sedikit benar, sedikit nggak benar udah gitu. Kenapa? Iya dong. Hukum ini kan harus tegas begitu, Pak. Gak usah kita ini karena takut, karena akhirnya kan itu sebagian baik nggak benar, udah nggak benar dari awal itu udah nggak benar. Kenapa demikian? Indikatornya jelas. Apa itu? Salah satunya bahwa semua produk putusan itu masih diperdebatkan. Proses penyelidikan dan penyidikannya juga masih diperdebatkan. Bahkan barang bukti yang seharusnya ya punya keterkaitan hubungan erat dengan saksi atau tersangka atau terdakwa juga masih dipertanyakan. Lalu kita mau mengatakan di mananya benar? Soal pidana ini kan hanya soal dua alat bukti, sesederhana itu aja. Betul gak, Abang? Ya, ya. Saya memukul orang, saya akan contohkan. Dua alat bukti yang sah, ya, dua alat bukti yang sah. Yang sah itu iya. Saya akan contohkan. Saya mukul orang, lalu ada saksi yang melihat saya memukul seorang A, ya. Lalu ada visumnya, selesai. Apa yang harus direpotkan? Apa harus berbelit-belit? Kenapa harus pakai gambar ini, foto ini, KTP ini, kan ijazah ini? Gak masuk, Bang. Kalau soal pidana ini soal perbuatan, Pak. Konsepnya itu konsep sederhana. Anda mukul, ada memang tandanya, lalu di visum, ada saksinya. Masuklah aturannya, masuklah hukumnya, selesai. Sekarang ke urusan kasus Vina dan Eki. Bagaimana Bu? Halo? Apa? Ya, silakan. Masuk ke sini silakan. Bagaimana mungkin ya ini bisa dikatakan benar dari awal ini masih ada tanda tanya besar. Bukan soal penyidikan dan penyelidikannya, tanda tanya besarnya ini jelas. Apakah kematian Egi dan Vina itu disebabkan pembunuhan ataukah faktor lainnya? Bisa saja itu kecelakaan. Kenapa sampai sekarang kita masih bertanya-tanya? Sebab apa? Sebab di dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap kasus tindak pidana ini, para penyidik itu tidak teliti, Bang. Padahal dia pakarnya, memang ahlinya di dalam, harusnya dia teliti dari awal. Nah, ketidaktelitian ini berakibat fatal sampai terjadinya perdebatan di muka persidangan, sampai ada banyak para ahli hukum, ya, para pakar hukum, praktisi hukum menyatakan
ini adalah peradilan sesat, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Jadi pada kesimpulannya kalau abang tanya, ketika ibu pulang jam 12, ibu dengar Terima kasih sudah menonton.